Keluarga pasien mengamuk diduga akibat lambannya penanganan dokter di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Sementara di Bekasi, seorang pasien lumpuh usai operasi sesar diduga menjadi korban malapraktik. Ini kemarin kena ngomong sus, tolong sedot itu perutnya udah penuh. Saya udah tinggal majikan aing kumaha ya. Abang kena pamajikan aing BPJS hari-hari. Salah satu keluarga pasien murka kepada dokter dan perawat di RSUD Cibabat, Kota Cimahi lantaran lambannya penanganan dokter terhadap istrinya yang dirawat karena sedang sakit parah hingga nyawanya tidak tertolong. Korban bernama Yulia meninggal dunia setelah dirawat selama 2 hari di RSUD Cibabat. Sebelum dirujuk ke RSUD Cibabat, almarhum sempat berobat ke klinik dan rumah sakit Dustira Kota Cimahi. Diketahui korban didiagnosa mengidap penyakit radang usus dan tumor jinak, namun belakangan dalam perut korban dipenuhi cairan. Pengennya itu suka itu ngomong ke dokter yang jaga. Nah, dokter yang jaga itu telepon yang mau ngurusin dokter pasien saya itu gitu kan, minta izin lah tindak lanjut kalau memang mereka takut. Penyebab kematian atau penyebab kasus-kasus tertentu dan diagnosa, terutama diagnosa pastinya itu nanti pada saat audit klinik. Hingga kini pihak keluarga masih berduka atas kepergian korban dan meminta pihak rumah sakit dapat bertanggung jawab atas kepergian korban. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang ibu muda berusia 30 tahun, warga Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, lumpuh total sejak 9 bulan lalu pasca operasi sesar kelahiran anak keempatnya di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid. Saat pembedahan perut, korban merasakan kesakitan yang luar biasa. Diduga obat bius tidak bekerja karena sudah kadaluarsa. Pasca operasi tubuh kian melemah dan dokter hanya menyebut sebagai efek obat bius. Sementara itu pihak rumah sakit membantah pasien jadi korban malapraktik. Hasil analisa pihak rumah sakit, pasien menderita TBC tulang belakang dengan kondisi yang cukup parah. Nggak ada perubahan sama sekali, malah tambah parah. Berapa lama itu? Pen yang dipasang berapa lama? Dari Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kemungkinan dan resiko sampai kelumpuhan tertulis karena TBC tulangnya terlalu besar, terlalu panjang dari atas ke bawah. Mohon maaf, batang tubuh kita cuma ada 3 segmen, pinggang, torak, lumbar, seperti kata terakhir. Terkait kasus ini, keluarga pasien berencana melakukan upaya hukum jika memang tidak ada kepastian kesembuhan atau layanan yang lebih baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Dari rekaman CCTV terlihat salah satu kelompok geng motor turun menyerang kelompok lainnya dan kelompok remaja yang menjadi lawan berusaha menyerang balik. Tawuran berawal di jalan perumahan berlanjut ke Jalan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat dini hari. Salah satu kelompok menyerang menggunakan senjata tajam, bahkan satu orang korban yang sudah tergeletak di jalan diserang menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam secara brutal. Diduga aksi tawuran akibat saling ejek di media sosial. Para pelaku bubar usai petugas datang ke lokasi. Saling serang atau gimana, Bang? Nah, yang itu yang pakai motor, jalan apa gimana? Dari situ dua orang, satu. Belum diketahui asal kedua kelompok geng motor yang terlibat tawuran. Kini polisi masih menyelidiki aksi tawuran tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih menjadi korban penipuan jual beli curanmor di Palmerah, Jakarta. Saat melancarkan aksinya, 2 pelaku berpura-pura menjadi anggota Polri. Sementara di Jelambar, pasangan kekasih berpura-pura menjadi penghuni kos untuk mencuri sepeda motor.
Sepasang kekasih melakukan transaksi penjualan sepeda motor dengan 2 orang pria di Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Belakangan diketahui mereka menjadi korban penipuan 2 orang yang mengaku sebagai anggota polisi. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Dari hasil olah TKP, 2 pelaku akhirnya ditangkap di kamar kontrakannya di kawasan Cengkareng. Polisi juga menyita sepeda motor hasil curian. Dapatkan laporan polisi terkait penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku anggota Polri. Setelah itu kami dari tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan dapat mengidentifikasi pelaku. Hingga kini kedua pelaku masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Kamera CCTV merekam pelaku pencurian kendaraan bermotor di sebuah indekos di Jalan Hemat 3, Jelambar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku yang merupakan sepasang kekasih ini turun dari lantai atas indekos kemudian mengintai situasi di area parkiran. Melihat situasi yang sepi, pelaku perempuan keluar dari area kos sementara pasangannya melancarkan aksinya. Pelaku mematahkan kunci stang sepeda motor kemudian membawa kabur. Pasangan ini sempat ngekos di lantai 3 selama 2 hari dengan membayar uang muka sejumlah Rp750.000. Dari hasil olah TKP polisi, petugas menemukan beberapa alat hisap narkoba di kamar kos yang ditempati oleh pelaku. Dia masuk kos, sempat memang dimintain KTP, cuman dia bilang KTP-nya hilang. Alasan lah macam-macam. Dan dia bayar kos pun baru setengah, sekitar Rp750.000 gitu. Dia masuk, dia cuma 2 hari katanya di sini berarti kan. Nah, minggu itu kejadian dia mencuri uang saya. Kasus pencurian ini ditangani anggota Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. 4 pelaku penyekapan dan tindak asusila terhadap anak di bawah umur di Samarinda, Kalimantan Timur ini diamankan polisi. Sebelumnya korban berinisial F, 14 tahun ditemukan dalam kondisi lemas di sebuah rumah di Jalan Nusa Indah, Samarinda, Kalimantan Timur. Korban disekap dan dicekoki obat batuk cair oleh pelaku berinisial SB yang membawa korban dari Bontang ke Samarinda. Selain SB, 3 penghuni di rumah itu juga dibawa ke Polresta Samarinda. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan alat hisap sabu dan sisa narkotika. Pelaku SB diketahui merupakan buronan dalam beberapa kasus kriminal di Bontang, termasuk penggelapan motor dan pencurian. Anak ini tidak ada, diinformasikanlah ke keluarga yang ada di Samarinda. Dan hasil pemeriksaan sementara, pengakuan dari korban bahwa dia disuruh minum komik sebanyak mungkin, sehingga pada saat kita aman pun, kita amankan.